Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang dirahmati Allah, insya Allah selama bulan Ramadan kita akan mendengarkan sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya insya Allah Ustadz dan Ustazah akan bercerita untuk kita semua. Semoga kita semua dapat memahami dan dapat mengambil hikmah dari setiap cerita yang diberikan Ustadz dan Ustazah. Untuk sirah yang pertama yaitu sirah sebelum kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang dirahmati Allah, berkisah tentang masa sebelum kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya kita akan membahas sedikit keadaan kota di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, yaitu kota Mekah. Tahukah kalian kota suci kaum muslimin? Ya, kota suci kaum muslimin adalah kota Mekah, di mana kota tersebut terdapat Ka'bah yang merupakan arah kiblat seluruh kaum muslimin di seluruh dunia untuk menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sedang sholat. Di kota Mekah inilah Nabi kita tercinta, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Kota Mekah adalah sebuah lembah di tengah lautan pasir. Bukit-bukit mengurung lembah ini rapat-rapat. Lembah ini cuma ada 3 jalan untuk keluar dan masuk ke kota Mekah. Jalan pertama menuju ke Yaman, kedua menuju ke Laut Merah, dan ketiga adalah jalan menuju ke Palestina. Ribuan tahun yang lalu, lembah kota Mekah hanyalah sebuah tempat persinggahan rombongan kafilah, baik yang datang dari Yaman menuju Palestina, atau sebaliknya dari Palestina menuju Yaman. Dan Nabi Ismail lah yang pertama kali membuat Mekah menjadi sebuah kota. Dan kota Mekah terletak di Jazirah Arab. Jazirah Arab pada awalnya merupakan daerah yang subur. Kemudian dalam waktu yang cukup lama mengalami pengeringan-pengeringan. Kini Jazirah Arab sebagian besar merupakan gurun pasir dan gunung berbatu. Namun masih ada tanah-tanah yang subur yang dihuni sejak lama. Tanah-tanah subur itu terletak terutama di daerah pantai, seperti Yaman, Yamamah, Hadramaut, dan Ahsa. Di bagian tengah Jazirah Arab ada sebuah wilayah subur lain yaitu bernama Najd. Wilayah ini dikenal sebagai tempat asal kuda Arab terkenal di mana-mana. Najd dan Yamamah juga terkenal sebagai penghasil gandum. Demikian banyak gandum yang dihasilkan sehingga konon mampu memenuhi kebutuhan seluruh penduduk Jazirah Arab. Pada masa Nabi Muhammad SAW dilahirkan, jumlah penduduk sekitar 10-12 juta jiwa. Dan di kota Madinah terdapat bukit-bukit yang baik untuk ditanami. Sementara itu, kota Taif terkenal karena buah-buahannya. Kemudian, di luar daerah subur Jazirah Arab, dipenuhi gunung dan bukit-bukit batu yang besar. Tidak ada sungai mengalir, suhu udara sangat panas. Penduduk Arab umumnya suka mengembara. Mereka suka berpindah-pindah ke tempat mana saja yang dapat memenuhi keperluan sehari-hari beserta hewan-hewan ternak mereka. Anak-anakku yang dirahmati Allah, setelah mengetahui keadaan Jazirah Arab, tahukah kalian penduduk asli Jazirah Arab? Mereka adalah suku Badui. Mereka adalah prajurit pengelana yang tangguh. Tinggi badan mereka sedang, tapi kekar dan cekatan. Juga kuat dalam menghadapi derita di alam keras. Mereka berani dalam pertempuran dan sabar dalam kekalahan. Meski demikian, orang Badui terkenal dengan keramahannya, suka memberi dan sangat menghormati tamu. Mereka juga tenang, sabar, dan tidak cepat marah. Orang Badui juga sangat mengagumi keindahan syair. Jiwa orang Badui mudah terpanggil pada kebenaran. Mereka adalah orang yang sederhana. Mereka duduk di lantai dengan wadah makanan di lutut. Dengan demikian tidak bisa membedakan mana majikan dan mana bawahan. Baik, sebelum kita berbicara Islam telah menyebar ke seluruh dunia, kita harus tahu perjalanan umat Islam di Jazirah Arab yang diawali oleh kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan kedua putranya. Nabi Ibrahim alaihissalam salah satu nabi yang sangat berani menghadapi kaum yang sesat.
Beliau tidak peduli dengan ejekan, bahkan sisaan yang sangat kejam. Dalam kisah dakwahnya yang sangat terkenal adalah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan patung-patung yang telah disembah oleh Namrud dan pengikutnya. Sampai suatu saat Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan hukuman, yaitu dibakar hidup-hidup yang disaksikan oleh Raja Namrud dan rakyatnya. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api yang sangat panas. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan atas kobaran api-api yang menyala, Nabi Ibrahim alaihissalam terus berjuang untuk mencari kebenaran dan memperjuangkan sepanjang hidupnya. Hingga suatu ketika mempunyai seorang istri, yaitu Bunda Sarah. Dalam kisahnya, bertahun-tahun tidak dikaruniai seorang anak. Akhirnya, Nabi Ibrahim alaihissalam atas keikhlasan Bunda Sarah menikah dengan Bunda Hajar. Maka dengannya dikaruniai seorang putra, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam merasa sangat bersyukur atas karunia Allah yang telah diberikan, yaitu seorang putra yang merupakan pewaris risalah kenabian yang akan melanjutkan perjuangan dakwah ini. Nabi Ibrahim, Bunda Hajar, dan Bunda Sarah sangat menyayangi Nabi Ismail alaihissalam. Namun jalannya waktu, Nabi Ibrahim alaihissalam menyadari betapa beratnya perasaan Bunda Sarah karena belum dikaruniai seorang putra. Nabi Ibrahim pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar berkenan memberikan seorang lagi penerus dakwah dari rahim Bunda Sarah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang mengabulkan doa Bunda Sarah dan Nabi Ibrahim. Pada usia yang lanjut, Bunda Sarah mengandung. Kemudian lahirlah Nabi Ishak. Dari keturunan Nabi Ishak, inilah nanti akan lahir Nabi Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Su'aib, Yunus, Musa, Harun, Ilyas, Ilyasah, Daud, Sulaiman, Yahya, dan Isa. Sementara dari Nabi Ismail lahirlah Nabi Muhammad SAW. Karena itu Nabi Ibrahim disebut Abul Anbiya atau Bapak para Nabi. Kemudian kita akan membahas nenek moyang Nabi Muhammad SAW yang merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Bunda Hajar, yang kemudian lahirlah Nabi Ismail alaihissalam, dan salah satu keturunannya adalah Hashim bin Abdul Manaf, yang merupakan ayah dari Abdul Muthalib. Ia adalah pemuka masyarakat dan orang yang berkecukupan. Masyarakat Mekah sangat mematuhi dan menghormatinya. Beliau sangat disayangi oleh masyarakat karena kebijaksanaannya dan kedermawaannya. Suatu ketika musim kemarau yang mencekam, dia pernah membawa persediaan makanan dari tempat yang amat jauh. Padahal saat itu makanan sangat sulit didapat. Hal ini menambah kecintaan masyarakat Mekah pada saat itu kepada beliau. Pada masa kepemimpinan Hashim, Mekah menjadi pusat perdagangan yang makmur. Pasar-pasar didirikan sebagai tempat berniaga kafilah-kafilah dagang yang datang dan pergi silih berganti, baik musim panas maupun musim dingin. Demikian pandainya masyarakat Mekah berdagang sampai tidak ada lagi pihak lain yang mampu menyaingi mereka. Namun, di samping kemajuan yang sangat pesat dalam hal berdagang, masyarakat mengalami kemunduran yang luar biasa dalam segi moral kemanusiaan, sehingga disebut masyarakat jahiliyah. Apa saja yang menyebabkan bangsa Arab dijuluki masyarakat jahiliyah? Di antaranya, mereka masih percaya tahayul, gemar, mabuk, dan berjudi, merampok, dan tidak mempunyai jiwa kemanusiaan, yaitu membunuh anak-anak perempuan. Ini beberapa hal yang mengakibatkan masyarakat Arab disebut masyarakat jahiliyah. Pada saat yang sama, Abdul Muthalib merupakan salah satu anak dari Hashim bin Abdul Manaf. Nama asli Abdul Muthalib adalah Syaibah, yang nanti ketika dewasa menjadi seorang pemuka Mekah sebagaimana Hashim, yaitu ayahnya. Dalam masa pemerintahannya, Abdul Muthalib melakukan suatu hal yang sangat dikenang sepanjang zaman, yaitu menggali sumur Zam-Zam dengan penuh keyakinan dan semangat tinggi. Dan atas izin Allah Subhanahu wa taala, Abdul Muthalib dapat menemukan sumur Zam-Zam yang telah terkubur ratusan tahun lamanya. Abdul Muthalib mempunyai 10 anak laki-laki, di antaranya adalah ayah Nabi Muhammad SAW yang merupakan putra bungsunya. Beliau merupakan putra kesayangan, yaitu bernama Abdullah. Sebelum mempunyai anak yang banyak,
Abdul Muthalib pernah bernazar, jika suatu saat nanti dikaruniai 10 anak laki-laki, kemudian semuanya telah dewasa dan tidak memperoleh anak lagi seperti ketika sedang menggali sumur Zam-Zam, maka salah seorang di antara 10 anak itu akan disembelih di Ka'bah sebagai kurban untuk Tuhannya. Ternyata takdir menentukan demikian. Akhirnya Abdul Muthalib mendapat 10 anak laki-laki sesuai nazar yang diucapkannya. Oleh karenanya, untuk memenuhi nazar yang telah diucapkan itu, Abdul Muthalib dengan perasaan yang sangat sedih akan menyembelih salah satu dari putranya. Akan tetapi, Abdul Muthalib tidak bisa menentukan siapa yang akan disembelihnya. Akhirnya, Abdul Muthalib meminta anak-anaknya untuk menuliskan nama anak-anaknya di atas gate. Kemudian mengocok anak panah tersebut di hadapan dewa yang diyakininya. Dan nama anak yang keluar adalah Abdullah. Melihat hal tersebut, orang-orang Quraisy melarang melakukan perbuatan tersebut. Ketika Abdul Muthalib hendak melaksanakan niatnya, orang-orang Quraisy semakin keras melarangnya, hingga akhirnya diadakan musyawarah antar pemuka Quraisy dan keluar suatu kesepakatan agar menemui seorang dukun di Yasrib. Ketika bertemu dengan dukun tersebut, apakah yang diperintahkannya? Dukun tersebut memerintahkan agar diganti dengan 10 ekor unta. Kemudian diundi. Jika nama Abdullah masih keluar, maka tambahkanlah jumlah untanya sampai nama unta yang keluar. Ketika jumlah unta sudah mencapai 100 unta, barulah nama unta keluar. Akhirnya, Abdullah diganti dengan 100 unta untuk dipersembahkan kepada Tuhannya. Pada masa pemerintahan Abdul Muthalib, juga terjadi sebuah peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu penyerangan Ka'bah oleh Raja Abraha. Hal ini terjadi akibat rasa iri Raja Abraha terhadap kota Mekah, karena setiap tahun bangsa Arab datang mengunjungi kota Mekah. Kemudian, untuk menandingi keagungan dan kesucian Ka'bah, Raja Abraha membuat tandingan, yaitu membuat sebuah gereja yang sangat indah dan penuh perhiasan yang sangat mewah. Gerbang terbuat dari emas, jendela terbuat dari perak, lantai pun sangat berkilau. Hal ini bertujuan agar bangsa Arab tidak berkunjung ke Ka'bah, namun beralih ke gereja yang dibuatnya. Namun ternyata apa yang diharapkan Abraha tidak terjadi. Orang-orang Arab sudah sangat mencintai Ka'bah, sehingga tidak dapat berpaling ke rumah suci lainnya. Bahkan penduduk Yaman berbondong-bondong berziarah ke Ka'bah. Melihat kenyataan tersebut, Raja Abraham sangat kesal dan marah, sehingga berniat untuk menghancurkan Ka'bah. Beberapa bangsawan Arab berusaha menghentikan, namun dikalahkan dan ditawan, seperti halnya seorang bernama Zulzafar. Juga Nufai bin Habib al-Khatami yang memimpin kabilah Syahron dan Nahis juga dapat dikalahkan sehingga dijadikan penuh jalan oleh Abraha. Sebagian kaum Quraisy mengusulkan kepada Abdul Muthalib untuk bertempur. Namun Abdul Muthalib sudah mengetahui kekuatan musuh, yaitu pasukan Abraha yang terkenal sangat kuat. Jika mereka akan melawan, bisa dipastikan akan mengalami kekalahan. Hingga suatu ketika utusan Abraha menemui Abdul Muthalib dan menyampaikan niatnya, yaitu Abraha hanya akan menghancurkan Ka'bah dan menyatakan tidak ada yang selamat bagi setiap orang yang menghalanginya. Kemudian Abdul Muthalib karena sudah mengetahui tujuan Abraha, beliau menyarankan agar semua orang mengungsi di gunung-gunung sekeliling kota. Ketika Abdul Muthalib mengetahui niat Abraha, beliau menemui Abraha bersama beberapa pemuka agama dan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, mengembalikan unta-untanya yang dirampas pasukan Abraha. Dan Abraha pun memenuhinya. Kemudian, meminta mengurungkan niat menghancurkan Ka'bah. Dan jika bersedia, akan diberi sepertiga harta dari daerah Tihama yang subur. Akan tetapi, Abraha menolaknya. Kemudian, Abdul Muthalib menyerahkan keamanan Ka'bah kepada Tuhan pemilik Ka'bah. Hingga akhirnya kota Mekah kosong tanpa penghuni dan siap diserang oleh pasukan gajah. Pasukan gajah pun siap bergerak mendekat. Gajah Abraha tiba-tiba berhenti. Sekeras apapun Abraha memukulnya, gajah itu tetap tenang. Bahkan kakinya berusaha berjalan kembali ke arah Yaman. Padahal sepanjang pertempuran yang telah dilewati, gajah tersebut tidak pernah mengecewakan.
Hal ini membuat kepanikan tersendiri bagi Abraha. Di saat itu juga Allah mengirimkan kawanan burung yang kepakan sayapnya menutupi sinar matahari, seperti iringan awan mendung yang bergerak cepat. Burung tersebut menjatuhkan batu-batu yang menyala ke arah pasukan gajah. Dengan panik setiap orang berusaha untuk melarikan diri, tetapi sia-sia, semuanya mati. Peristiwa penyerangan tentara gajah ini sangat luar biasa, sehingga disebut Amul Fil atau Tahun Gajah. Dan peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran Surah Al-Fil. Dan pada tahun ini Rasulullah SAW dilahirkan. Demikian kisah sebelum kelahiran Rasulullah SAW. Hikmah yang dapat kita ambil di antaranya adalah, yang pertama, untuk menjadi seorang pemimpin besar, maka kita harus berbuat baik dari kecil. Yang kedua, selalu menjadikan Allah sebagai pelindung kita. Pembacaan sirah ini dirangkum dari buku Muhammad Teladanku Jilid 1. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.